Hai guys, balik lagi sama kita di Mirip Mirip Podcast. podcast. Tahu nggak sih Tom? Gue punya pertanyaan menarik. Kenapa manusia jarang diserang hewan liar ketika kita lagi di hutan? Maksudnya tuh di hutan tuh kayak misalnya kita lagi camping, ya. Misalkan lu malam nih tidur, lu berkemah, bikin Bikin api api unggun. unggun, ya kan? Lu kan otomatis di hutan itu tuh, di mana ada binatang, serangga, ular dan segala macam. Lu jadi satu-satunya makhluk hidup yang Bukan dari sana gitu ya. bukan yang paling defenseless. Oh, iya betul. Lu tidur kan udah nggak sadar. Kalau binatang Ya, ya. tidur masih sadar, tapi lu nggak diserang. Menurut lu gimana? Tapi ini dalam konteksnya berarti tadi yang lagi diem stay tidur di Iya, hutan ya, di bukan yang hutan. lagi naik gunung gitu kan berarti. Yang lagi Sama dalam lah, lagi jalan gitu. sama. Nggak Iya, diserang sama binatang liar. iya. Menurut lu kenapa? Jarang terjadi. Oh, jarang terjadi berarti Hmm, tapi kemungkinan masih ada yang terjadi kan berarti. kemungkinan. Oke. Jadi binatang liar di sini berarti yang dimaksud lebih kayak harimau gitu-gitu kan sih. Iya, Kalau nyamuk enggak kan? nyamuk nggak? Itu bukan Ya, binatang. yang bisa inilah yang berbahaya untuk kita. Kenapa mereka itu nggak nyerang manusia, padahal manusia itu yang paling nggak bisa membela dirinya dibanding binatang lain. Karena Kalau dikejar juga kita kalah kan, tapi nggak diserang. tapi banyak kejadian yang orang dikejar babi hutan loh. Oh iya, Iya. Apa yang naik gunung biasa kalau dikejar ada bahkan lagi nggak ada gitu. biasanya skenarionya dia masuk ke Oh, karena ini teritorial dia. teritorinya. Mungkin dia punya anak atau apa. Biasanya binatang mencoba Oh. membela Tapi kalau diri. di sini ceritanya kasusnya bukan di teritori, berarti lagi di yang Yang umum kita ya, lagi netral diem ya, nih, gitu. Ya. di Kalau misalkan teritorial netral. manusia manusia lagi diem, lagi berkemah di tengah hutan, kenapa binatang itu lebih menghindari kita, bukan malah mau memangsa kita kayak kita diincar gitu. Karena apa binatang itu bisa mendeteksi frekuensi ya? Frekuensi manusia sama binatang beda gitu. Kita jadi kayak bukan sesuatu ancaman buat mereka gitu dia ngerasanya. Enggak, justru salah. Oh, salah. Nih, jadi Hmm. yang gue baca ada saintis ngelakuin eksperimen di Afrika. Jadi kan Hmm. kalau di Afrika itu kan ada kayak tempat minumnya binatang. Nah, Itu semua ngumpul tuh, macan, buaya, rusa ngumpul. Nah, dia taruh speaker di situ. Si peneliti itu ngeplay suara binatang, suara manusia biasa. Ini ngobrol ya, bukannya kayak teriak-teriak, bukan woi ngobrol gitu ya, biasa, bukan enggak. orang. Suara tembakan, suara anjing. Nah, hasilnya banyak hewan kabur lebih cepat ketika dengar suara Suara manusia. manusia. Ada dua lagi nih, Hmm. bau. Ketika binatang nyium bau manusia, mereka lebih baik menghindar. Yang ketiga adalah ilmuwan pernah naruh eksperimen, dia taruh kamera nih. Dia perhatiin sepanjang hari si binatangnya. Kenapa binatang kayak singa, harimau lebih memilih berburu di malam hari? Karena mereka mencoba menghindari waktu di mana manusia paling aktif, which is yang hari yang pagi hari. Makanya mereka seringnya berburu malam hari. Oh, bukan karena mereka dibilang hewan Nocturnal, nokturnal enggak, ya. ternyata dia mencoba menghindari seminim mungkin aktivitas manusia. Jadi jawabannya ternyata binatang itu selama beribu-ribu tahun ya, beribu-ribu tahun dia ada di muka bumi ini kan udah sering berhadapan sama manusia. Manusia ini satu-satunya makhluk hidup yang nggak bisa diprediksi kelakuannya, anomali. Let's say lu adalah seorang kijang atau rusa lah ya. Lu bertahun-tahun nih diajarin sama memori-memori kijang-kijang sebelumnya kalau The ancestor of ya, Kijang gitu ya. ya ternyata si memori itu diturunin lewat DNA. Kan udah Oh, ada penelitian itu, DNA itu oh, menyimpan memori kan. oh. Diturunin lah terus bergenerasi di bawah lu kan. Lu udah tahu kalau singa ini cara berburunya gimana, Hmm. jamnya kapan, cara dia berburu kayak stalking lu Aha. gitu. Dia dulu tahu. Jadi secara natural lu udah tahu gimana cara ngindarinnya gitu lah ya. Oh. Kalau manusia enggak. Manusia itu udah sebuah anomali lah buat si rusa ini. Nggak bisa diprediksi, Oh. pergerakannya nggak bisa diprediksi, punya alat. Nah, makanya selama beribu-ribu tahun itu mereka berevolusi. Akhirnya menurut mereka manusia ini yang paling nggak bisa diprediksi, makanya lebih baik dihindari. Tapi bukan artinya mereka menganggap manusia ini berbahaya buat mereka atau gimana? Lebih berbahaya Oh, sih. lebih berbahaya. Iya, yang mereka tangkap. Kayak even misalkan lu seorang apex predator kayak Ah. bulu buaya, singa, lu lebih baik menghindar. Oh, even Iya, udah kayak mereka lebih memilih nggak ganggu kita.
Apa karena kita sebenarnya alien? Nggak tahu, gua nggak tahu sih kalau Apakah itu. karena gue udah mikirin ini kayaknya manusia memang kayak bukan dari bumi karena beda sendiri aja gitu. Tapi apakah ini bakal nyambung menurut lo? Kan setelah gue dengar dari lu ini kayaknya make sense gak ya gitu. Kenapa sampai binatang, makhluk-makhluk bumi aja semua pada menghindari manusia? Karena apa? Karena kita beda sendiri dari frekuensinya, dari suaranya mungkin sampai bikin nggak senyaman itu gitu sampai binatang aja nggak mau dekat-dekat sama kita. Tapi khususnya binatang liar ya. Tapi kalau Iya. binatang-binatang peliharaan kok demen ya sama binatang sama manusia. Beda kalau binatang ya. Ya. Jadi kalau kalau menurut gua binatang, ya binatang liar kan nggak Diizinkan. kita Oh, iya. breeding. Kalau liar kan lebih liar, dia udah sesuai pengalaman hidup mereka lah. Bener-bener yang alami, nature dari alam tuh kayak gitu ya. Iya. Berarti kita beneran nggak sesuai dengan nature alam sih, kok kata gue, Vin. Kok menurut kalian gimana? Ya, kalau itu gua nggak tahu. Tapi gua pernah kepikiran ya sebenarnya kenapa manusia itu lebih bisa pinter, lebih cerdas dari semua makhluk lainnya. Selain karena anugerah dari Tuhan ya. Tapi gua melihat dari desain bentuk tubuh kita ya. Modal 10 jari sih. Ini doang nih modalnya nih. Simpanse kan ada juga loh. Simpanse orang hutan 10 jari juga. Iya nggak sih? Iya sih, tapi kan kita punya otak. Nah, mereka emang nggak punya otak. Maksudnya kecerdasan kita beda lah sama mereka, Oh, ya. Tapi modal ini dulu dah. Kalau lu nggak punya jari, lu nggak bisa bikin tools, man. oh iya sih. Coba lu jadi kayak Iya, serigala iya, gitu, nggak iya. bisa sih. Iya benar-benar. Ini dong modalnya nih, tools nih. 10 jari. Gitu Tapi sih. kalau ngomongin 10 jari, berarti menurut lo simpanse orang hutan bisa nggak bikin tools? Bisa loh, mereka kadang suka bikin Bisa, tools tapi ya. terbatas, Iya, iya. nggak se-complicated kita lah. Berarti kita harus nonton nih apa yang Planet of the Apes. Tapi gue pernah nonton lagi videonya. Ada kan? Kenapa simpanse nggak bisa Oh, bikin? nggak bisa. Nggak bisa justru ya. Oh. Aduh, gue nggak lupa lagi tapi. Nanti kita bahas guys. Subjeknya.